Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dari kelas DT02 akan menjelaskan mengenai Dinding Smart. Next. Next. Adapun ini perwakilan dari kelompok kami itu ada Aura Diska sebagai hacker, ada Lea Naswa sebagai hacker, Aulia Safa sebagai hipster, dan saya sendiri Ibrahim Azmi sebagai hustler. Next. Adapun responden atau user potensial yang kami teliti ada kelima yang ada di layar ini dan semuanya itu merupakan coffee shop. Next, next. Untuk runtutan penjelasan kita akan menjelaskan dari tahap understanding stage sampai dengan test stage. Next. Sekarang kita masuk ke bagian understanding stage, yaitu kita menggunakan dua tools. Yang pertama ada Five Whys dan yang kedua ada mencari problem statement menggunakan 5W1H. Next. Sekarang masuk ke bagian Five Whys. Kita memformulasikan berbagai pertanyaan untuk diajukan ke user potensial. Kemudian root cause yang kita dapatkan adalah mengapa masih banyak sampah yang tercampur dan tidak sesuai dengan jenisnya. Adapun untuk solusinya, tempat sampah yang dapat menampung semua jenis kategori sampah, mempermudah klasifikasinya, tidak banyak memakan ruang, dan modern juga. Next. Kemudian kita masuk ke problem statement. Kita juga sama memformulasikan pertanyaan 5W1H, sehingga yang kita dapat adalah para responden memerlukan cara yang lebih mudah dalam melakukan pengklasifikasian sesuai dengan jenisnya, ditambah lagi dengan fiturnya. Next. Nah, sekarang kita masuk kepada observe stage menggunakan persona atau user profile tools, dan yang kedua ada customer journey. Nah, yang kita temu pada empathy map ini bahwa yang ketika mereka melihat pertama kali produk yang kami tawarkan, mereka benar-benar pertama kali melihat. Kemudian untuk bagian yang pendengaran, mereka mendengar produk kami melalui online, tetapi yang produk yang kami tawarkan lebih detail. Kemudian apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka pikirkan, produk kami itu merupakan produk yang efektif dan mempermudah pengklasifikasian sampah. Kemudian yang mereka katakan dan lakukan kepada lingkungannya adalah mereka lebih aware terhadap pembuangan sampah dengan sesuai jenisnya. Kemudian untuk kelebihannya, produk yang kami tawarkan mempunyai warna menarik, kapasitas besar, dan modern. Kemudian kekurangannya adalah desain yang kecil, cepat penuh, dan model yang canggih sehingga customer tidak tahu cara menggunakannya. Next. Kemudian kita masuk ke tools yang kedua yaitu customer journey, di mana pada customer journey ini merupakan detail perjalanan atau detail emosi juga ketika eh, sebelum memiliki produk sampai ke penggunaan produk itu sendiri. Next. Sehingga temuan lain yang kita dapatkan juga adalah bahwa produk yang kami tawarkan itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Juga juga memiliki perbandingan terhadap tempat sampah yang mereka gunakan sebelumnya. Adapun kelebihan dan kekurangan produk yang kami tawarkan berupa kelebihannya berupa
Ya, sampahnya terklasifikasi, memudahkan pelanggan dan staf juga. Kemudian stafnya terintegrasi. Kemudian untuk kekurangannya belum tersedia desain yang beragam dan harganya mungkin mahal. Kemudian takut terjadi error. Untuk tempat sampah yang digunakan sebelumnya, untuk kelebihannya itu desainnya cocok, tersedia di pasaran, kemudian harga pun affordable. Kemudian untuk kekurangannya tidak ada klasifikasi sampah yang otomatis, gampang rusak jika sering dijemur. X. Lalu selanjutnya kita masuk ke defense stage. Di sini kita menggunakan context mapping tools. Next. Next. eh Slide 14. Di sini kita menggunakan context mapping tools. Dari tools ini tuh dapat disimpulkan bahwa konsumen itu membutuhkan bin-bin smart dengan desain yang indah, dengan kapasitas yang besar, yang produknya itu berkelanjutan, yang bisa bertahan lama lebih dari 10 tahun, dengan fitur-fitur yang lengkap, serta memberikan update software secara teratur, sehingga konsumen dapat dimanjakan dengan keberlanjutannya. Next. Lalu kita masuk ke idea stage. Di sini kita menggunakan 635 method. Next. Dari consolidation di atas, dari beberapa idea dari Kak Ibrahim, saya, Audis, dan juga Aulia dapat disimpulkan bahwa kita mengambil beberapa fitur yang terdapat pada Bin Smart. Next. Dan dan kami memilih idea dari klaster emas, yaitu tempat sampah dengan desain yang dapat di-custom sesuai dengan keinginan pengguna, tempat sampah yang terdapat berbagai macam ukuran sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna, tempat sampah yang memiliki fitur untuk memadatkan sampah sehingga dapat mempermudah untuk didaur ulang, lalu tempat sampah dengan fitur Wi-Fi agar berbasis IoT, serta tempat sampah dengan powerbank khusus untuk mempermudah penggunaan jika terjadinya mati listrik. Next. Selanjutnya kita masuk ke prototyping stage. Di sini kita menggunakan MVP Map Tool. Next. Dari MVP atau minimum viable product di atas, dapat kita simpulkan bahwa dari langkah 1 sampai dengan langkah 6 di atas, tim kami itu menyimpulkan bahwa Bin Smart ini itu layak untuk dibuat sampelnya dan diteskan. Lalu jika hasil tes tersebut membuahkan hasil yang maksimal, maka Bin Smart itu siap untuk dipasarkan. Next. Oke, baik. Pada bagian selanjutnya adalah test stage, di mana kita menggunakan template feedback capture gitu. Pada bagian I like, di mana para responden menyukai ide atau inovasi yang kami buat. Lalu ada beberapa yang ditambahkan, seperti pada responden 1, Kak Egi berharap adanya penggunaan roda di bagian bawah bin-bin smart. Pada responden 2, seperti Kak Anissa, eh, berharap adanya fitur seperti penampungan sampah. Dan juga responden 3, Kak Kia, yaitu adanya eh, pilihan terhadap ukuran pada kapasitas bin-bin smart itu sendiri. Pada bagian question itu juga responden 1 Kak Dalon menanyakan apakah fitur yang ditambahkan khususnya pemada sampah akan menambah presentasi error system. Penambahan fitur pemada sampah pada Smart Trash Can tidak akan secara signifikan menambah presentasi error system. Pemada sampah hanya menambah mekanisme fisik pada bin Smart dan dapat diintegrasikan dengan baik jika dirancang dan diimplementasikan dengan benar.
Potensi error bisa diminimalisir dengan perancangan sistem yang matang dan pengujian yang komprehensif. Next, selanjutnya adalah reflex stage. Pada bagian ini kita menggunakan template Lean Canvas tool. Oke, pada problem itu yang pertama sulit melakukan pengolahan sampah. Kedua, perbedaan penggunaan ruang yang tidak optimal. Dan juga yang ketiga adalah desain yang tidak menarik yang menyebabkan pandangan customer biasa saja. Selanjutnya adalah unique value proposition yang dimana ada tiga. Yang pertama ada fitur pemadas sampah, yang kedua ada desain yang berbagai ukuran dan warna, dan juga yang ketiga connect dengan aplikasi. Selanjutnya ada solution, ada tiga juga. Yang pertama adanya fitur otomatisasi dan efisiensi. Terus juga hadirnya stage dengan pengembangan jenis sampah sesuai jenis-jenisnya. Yang ketiga adanya pilihan yang akan memenuhi keinginan dan kegunaan dari bisnis smart agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para customer. Yang keempat ada existing alternatif, yaitu tempat sampah pintar dengan layar LCD dan juga sistem penampungan sampah plastik otomatis. Yang kelima ada unfair advantage. Yang pertama persaingan yang ketat, kedua ketergantungan pada pasar tertentu, yang ketiga keterbatasan sumber daya finansial, dan juga yang keempat harga yang cukup tinggi. Selanjutnya, yang keenam adalah channel di mana kita akan memasarkan dan menjualkan melalui tiga cara, yaitu penjualan langsung dengan platform e-commerce dan juga distributor. Yang kedelapan adalah cost structure di mana biaya-biaya ini adalah biaya yang dibutuhkan. Yang pertama adalah bahan baku dan produksi, yang kedua pemasaran dan penjualan, ketiga teknologi dan pengembangan aplikasi, keempat operasional dan administrasi, kelima biaya-biaya lainnya, keenam biaya maintenance, dan ketujuh adalah biaya garasi. Selanjutnya, next. Selanjutnya, di sini ada revenue cost, di mana di sini ada perbandingan beberapa dari sampah-sampah dengan model dan fitur yang berbeda. Kemudian next. Nah, ini juga salah satunya juga perbandingannya, dan ini merupakan perkiraan untuk harga STC. Bisa dilihat ada desain, ada ukuran, kemudian ada fitur WiFi, power bank, ada roda, kemudian juga ada garansi dan servis. Kemudian next. Nah, di sini tuh berupa bahan-bahan materialnya, di mana meliputi ada aluminium, ada pengembangan teknologinya, alat mesin, material elektro, dan bahan pendukung. Yang total keseluruhannya itu ada 9.200.000. Next. Nah, di sini juga ada modal awal, di mana modal awal itu meliputi bahan baku dan produksi, teknologi dan pengembangan, administrasi dan operasional. Dan untuk modal tetapnya itu ada biaya tak terduga, kemudian ada biaya maintenance, biaya garansi, dan pemasaran dan penjualannya, yang harganya itu 2.900.000. Selanjutnya. Next. Nah, di sini ada harga penjualannya, di mana kita mengambil untung 40%, di mana 40% ini tuh kita ambil dari perbandingan dari tempat sampah yang sebelumnya, dan kita menghitung BEP-nya itu biaya variabel per unitnya itu 1.490.000. Nah, untuk kembali modal, jadi kita itu perlu memproduksi STC itu sebanyak 15 unit. Selanjutnya. Next.
Nah, ini untuk harga penjualannya, di mana kita menyediakan STC dari berbagai ukuran, dari yang small, medium, dan large. Yang small itu harganya 2,5 juta, medium 3 juta, dan yang large itu 3,5 juta. Next. Next. Nah, ini tuh roadmap dari STC kami, yaitu ada yang pertama itu bagian pertama, roda pada bagian bawah. Kami menaruh ada fitur roda, kemudian ada pembatas jenis sampah pada bagian dalam karena kami mempunyai berbagai macam jenis sampah, kemudian automatic packaging garbage bag, kemudian ada press yang berguna untuk menekan sampah, kemudian yang terakhir atau final dari roadmap kami yaitu bagian luar ditambahkan power bank dan LCD. Selanjutnya, next. Nah, di sini tuh merupakan salah satu contoh dari gambaran STC kami yang akan beda-beda warna gitu, sesuai dengan rekomendasi dari para responden. Selanjutnya. Nah, di sini juga di di STC kami mempunyai aplikasi yang namanya itu iBinBingram gitu. Di sini tuh di aplikasi ini tuh akan memberitahukan para pemiliknya ataupun pengguna STC bahwa sudah saatnya membuang sampah ataupun maintenance dan lain-lainnya. Selanjutnya, next. Nah, di sini merupakan contoh dari prototipe aplikasi dari awal masuk, kemudian registrasi, kemudian selanjutnya. Nah, kemudian cara buat profil, nah penggunaannya, ataupun fitur-fitur di dalam aplikasinya. Selanjutnya, next. Nah, di sini tuh salah satu poster dari Bin Bin Smart kami di mana di sini tuh udah dirangkum dari awal sampai akhir dari gambaran STC kami. Dari tombolnya, fiturnya, harganya, ataupun hal-hal menarik dari fitur STC kami. Sekian. Oke, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terjadi atau ya bisa jika terjadi lebih kurangnya. Sekian dan terima kasih.